Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video diskusi di Komal Tok Tok ya. Ini antara mungkin bahasanya itu salah satu oknum dari Ba'alawi dengan saya nyebutnya Gus ya, atau dengan Bindoro karena nama akunnya Bindoro. Di dalam diskusi tersebut nanti kita bisa menilai sebenarnya siapa yang sebenarnya yang menarik kepada ilmiah dan siapa sebenarnya yang tidak menarik kepada ilmiah. Atau dengan bahasa yang lain itu sebenarnya di dalam diskusi satu masalah sebenarnya siapa yang lebih paham terhadap materinya atau yang tidak, atau yang kurang paham begitu terhadap materi yang didiskusikan begitu. Sebab hal itu penting untuk memahami materi diskusi, karena biar tidak nanti melebar, maka poin yang sebenarnya yang harus dipecahkan permasalahannya itu tidak terselesaikan, atau bahasa keren yang dipakai oleh teman-teman bahsu itu adalah mahalun niza begitu. Gitu ya. Kita saksikan videonya, kemudian nanti setelah itu kita akan memberikan sedikit komentar ya. Sebentar Beb, gue tanya sama lo tahu gak kalau misalnya Abu Yazid Al-Bustami juga Mi'raj, lo tahu gak? Mi'rajnya dia bilang itu waktu sholat, jelas di sana teksnya itu pada waktu sholat. Bindoro, mana-mana tahu gak? Bindoro, karoma itu hubungannya sama apa Bindoro? Ya karoma, tapi kalau sudah di luar syariat boleh saja dibilang karoma. Kamu percaya karoma enggak? Karoma itu kalau sudah menyimpang dari syariat, enggak. Kamu percaya karoma enggak? Karoma itu enggak bisa Bindoro. Enggak bisa. Orang kalau sudah dekat sama Allah itu enggak bisa dilogikakan. Gini. Sebentar. Kawulu Ali sebentar. Saya mau tanya aja sebutkan satu saja. Sebutkan satu saja ulama yang mengingkari karoma Sayyidina Faqih Muqaddam. Sebutkan satu sebutkan. Gua bilang gua terangin dulu Al-Hallaj itu. Dia itu bilang ada Allah di jubahku. Tetapi kenapa dia itu dihukum bikin dia kayak anak kecil aja, bikin dia kayak anak kecil aja. Apaan sih? Alah, di sini nggak ada yang bermutu. Nggak ada yang bermutu di sini. Turunin. Luko, makan nasi goreng Luko. Nasi goreng dimakan Luko. Katanya tahu nahwu tapi bacanya keliru semua. Kamu tuh ini rumah apa ini? Luko, nasi goreng makan tuh Luko. Orang bego. Bindoro. Lu tolol juga. Bindoro. Ya. Kalau ente mengoreksi ajaran kitabnya Faqih Muqaddam, seharusnya ente juga ngoreksi itu Mama Gufron, katanya bisa ketemu sama malaikat, komunikasi sama malaikat, sama semut. Kenapa ente nggak pernah keluar di Komal? Nggak ada. Kalau di kitabnya Bahasim Asy'ari itu, kalau orang sudah mengklaim bahwasanya dia itu bertemu tuh, gantian ngomong, nggak usah bahas Asy'ari, nggak usah. Gantian ngomong, begini loh. Enggak, itu kalau misalnya kalau dia sudah mengklaim bahwasanya sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dia duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu boleh dibilang sesat. Begitu. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal sesat ketemu sama Allah. Ya, tetapi kalau dalam mimpi, konteksnya dalam mimpi, yang enggak juga. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal sesat. Berarti konteksnya dia mimpi. Al-Bustami juga sesat tuh ya. Konteksnya dia sholat, nggak sama. Kalau pakai Imam Ahmad bin Hanbal ketemu Allah. Termasuk kemarin yang itu juga sesat ya. Siapa itu yang katanya ketemu sama Rasulullah itu nggak lewat mimpi, bertemu tiap hari? Siapa itu namanya? Muharrar gimana itu? Ketemu tiap hari itu ya kodotan. Katanya ya kodotan. Gimana itu? Bindoro, Muharrar itu sesat nggak? Enggak pernah. Itu masih kuat pleret bilang Rasul kalau ketemu pakai belangkon, gimana itu? Sesat nggak itu? Cuman si goib ini.
Si Goib ini Beb yang nggak sesat Beb, kalau karena dia golongan ngaku-ngaku ente Habib. sesat gak bakal mesesatkan. Dia tidak hanya ngaku Habib, Tiga Bang Darul Langit, ini- dia ngaku kiai, katanya di Bangkalan, menyimpang dari punya syariat murid, punya boleh. pondok. Kalau menyimpang dari syariat boleh. Itu Bib Kalau Hajar menyimpang kita dari ngaji aja syariat deh. Itu boleh. yang Miraj itu siapa aja tuh ulama tuh, coba bilangin dong. Itu antum bawa kitabnya kan? Siapa aja tuh selain daripada ayo Syekh cari Muqaddam? dah, cari. Paling Cari merahnya dah. Lu salah nggak bisa baca kitab Enggak, ilmu bukan Bib gitu, Dorok. Beb, Merotnya pada bukan waktu gitu. sholat. Sebentar, Pasti bukan gitu. begitu. Kita mau tanya mana ulama Ahlussunnah wal Jamaah satu saja Semuanya begitu. yang Jelas yang itu mengingkari perkataan karomahnya Sayyidina Fakih Muqaddam. bahwasanya Sebutkan satu saja. Mi'rajul muslimin itu as-sholat. Sebutkan satu saja. Sebutkan satu saja. Ya Sanggup cuman Anda? cuman mukimat aja. Sebutkan satu Ulama saja. yang kayak Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Mu'tabar yang mengatakan karomah Sayyidina Fakih Muqaddam itu diingkari sama dia. Ya. Orang-orang dulu kitabnya nggak mutabaro, itu mau kitab mutabaro. Wang itu adalah kitabnya kitab-kitab itu enggak mau tabar. Ketinggian ngomong lo baca-baca kitab. Orang lo aja nggak bisa baca kitab. Lo bahasa banyak yang salah Justru kitab lo baca kitab. nasi goreng makan Bego, lu kok. justru kalau Gimana kita sih lo? nggak mau Udah dibelikan tabaro, bini lu nasi goreng, makan tuh nasi Bego. goreng lu kok. dengarkan Bego. Lo baca itu salah tadi. Luko Bego. Dengarkan Luko Bego. Justru kalau kita tidak mau tabaro, banyak ulama-ulama yang menanggapinya. Sebentar, apakah terkenal Fakih Muqaddam? Wong karangannya aja nggak ada, mau terkenal dari mana? Terus kalau Mukarram katanya ketemu sama Oh Rasulullah. berarti kalau misalnya jadi aulia itu harus pakai kitab ya, harus ada karangannya gitu ya? Loh, di situ gelarnya sudah beda. Gelarnya Al-Imam, ya kan Al-Hafid, Mujtahid. Kalau misalnya aulia itu harus Syekh Syuyukh dengan kitab, katanya, harus gurunya punya guru. kitab. Bagaimana dengan Anda? Karangan Sunan Ampel itu apa Santrinya, kitabnya? Kok bisa itu yang dia ada. bisa jadi wali Yang sedangkan kitabnya karangannya mana? nggak ada Bagaimana dengan ceritanya? Al-Imam? Aduh. Bagaimana dengan Al-Imam Al-Muhajir Ahmad Dipamerin bin kayak Isa kitab-kitab Rumi? internal lo. Ayo, bagaimana? Apaan sih? Kok nambah sini saya ngelihat nih si Bindoro sama si Goib ini kok nambah bego ya? Kenapa ya? Kalau Anda ini kok mengatakan kayak sebagai gurunya Tambah tolol Anda guru, itu ya. yang jelas itu adalah terkenal, santrinya banyak, dan itu pun akan dikenang dengan adanya tertulis oleh Yang namanya santri-santrinya. kiai itu Mana? punya pondok, punya murid. Saya tanya Ini dipanggil, dulu. ini Kiai Luko katanya, tapi nggak punya pondok, nggak punya murid. Tahu gimana Saya caranya? katanya walaupun itu? tidak punya murid, yang penting saya belajar. Wong namanya Tapi dia kalau Syekh misalnya Syuyukh. baca kitabnya salah gimana ceritanya? Itu bisa jadi ulama tuh bisa jadi hafal gimana ceritanya? Luko, kamu ngomong katanya belajar, tapi sukanya jelek-jelekan para aulia, para habaib. Apa pantas itu? Aulia Memangnya yang saya mana? tahu kalau dia aulia, memangnya dia itu ketulus. Memangnya dia itu aulia sungguh apa enggak? Justru lu nggak Coba, tahu, dilihat justru karena lu dulu. nggak tahu Bego. Justru lo nggak tahu, makanya lo jangan caci maki. Mana sih tolong? Makanya saya nggak Bego. tahu. Orang Itu saya Mi'rajnya mau 70 tanya. kali coba. Apakah benar di situ gelar Syekhun Syuyukh, ya kan? Imam Terus? A'immah. Terus, Nah, itu terus Ya ya. kalau nggak misalnya nggak percaya para aulia, ya minimal. Gue kasih tahu ya. Ya kalau misalnya nggak Luko, percaya para Luko. aulia, para Aduh. ulama-ulama, Luko, ya para Cuman ulama-ulama. Cuman Minimal ngajarin lu berimbang khurafat lah. begitu. Jadi Luko, a'immah. Luko, gimana, Jadi Luko? mujtahid mutlak. Begitu. Luko. Masa Luko, pendapatnya gini? Masa ya saya tunjukkan ya pendapatnya gini ya. Masa pendapatnya gini? Pendapat yang mana? Ya kan? Yaqulu qalu kadza wa kadza au nahwaha. Katanya orang banyak. Duh, ini kok redaksi katanya. Ini apa ini? Maksudnya apa? Coba Lu itu kamu kitabnya lihat. ibaratnya gimana? Coba kamu Gimana lihat. ibaratnya? Ya. Sama kayak si Bindoro juga nih. Dia harus Oh, ini syafaat. ulama-ulama. Lu mute dulu, lu mute dulu. Nih, Lu mute dulu. Bitung-bitung. Di dalam video tadi itu kalau kita perhatikan sebenarnya siapa yang sebenarnya paham terhadap materi diskusi, mana yang tidak paham, atau dengan bahasa yang lain sebenarnya dari pertanyaan itu terjawab atau tidak begitu, atau pertanyaan yang ditanyakan sebenarnya ini dipahami oleh si sailnya begitu. Ada beberapa masalah sebenarnya yang saya tanggapi begini. Pertama itu adalah tentang sebutkan ulama yang menentang karomah atau khariqul ada dari Al-Faqih Al-Muqaddam.
memang benar yang disampaikan oleh salah satu ya yang di Komal itu. Kitabnya dulu itu tidak ada begitu. Jadi tidak ada ulama yang mungkin jangankan yang menentang, yang membahas pun tidak ada begitu. Karena kitabnya tidak ada, maka ya tidak ada komentar. Jangankan ditentang, komentar tidak ada begitu. Jadi ini yang sebenarnya juga butuh dinalar oleh Sa'il begitu. Kemudian ditanyakan tentang masalah yang Mi'raj sebenarnya bukan hanya Al-Faqih Al-Muqaddam, yang lainnya juga ada. Maka begini jawabannya, perbedaan Mi'raj yang disinggung oleh para ulama atau yang terjadi kepada ulama di luarnya Ba'ali gampangnya begitu, itu adalah Mi'raj yang sifatnya bukan yaqadhah atau bukan dengan jasadnya, tapi secara bahasanya itu rohani, atau kita bahasakan dengan bahasa yang lain itu adalah mimpi begitu. Seperti kalau dibandingkan dengan Yazid Al-Bustami, kemudian juga menyinggung dengan masalah ru'yahnya atau melihatnya Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kasus Imam Ahmad bin Hanbal yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita melihat di beberapa riwayat, karena memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan nanti dengan redaksi dengan sanad yang berbeda. Di sini yang saya bacakan dari Tursusi ya. Di sini mengatakan begini, qala sami'tu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yaqulu sami'tu abi yaqul. Jadi ini adalah sebenarnya sumber ini dari putra dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang beliau mengatakan begini, saya pernah mendengarkan ayah saya itu berkata, yaitu ra'aitu Rabbal Izzati Azza wa Jalla fin naumi. Redaksi yang perlu diperhatikan adalah fin naumi. Sebagian riwayat menyatakan fil manami. Saya mendengarkan ayah saya, kata putra Imam Ahmad bin Hanbal, ayah saya berkata bahwasanya saya melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Jadi bukan secara yaqdhah tapi secara mimpi. Dan selanjutnya yaitu faqultu ya Rabbi ma afdalu ma taqarrabal mutaqarribun. Ada yang memakai redaksi ya taqarrabul mutaqarribun. Ada yang memakai redaksi taqarrabal mutaqarribun bihi ilaika. Ada beberapa redaksi, memang ada beberapa riwayat. Pekerjaan apa yang lebih afdol, yang dapat mendekatkan orang-orang yang ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala, di dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kalami ya Ahmadu, yaitu dengan kalamku, apa itu Al-Qur'an begitu. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, faqultu ya Rabbi bi fahmin aw bi ghairi fahmin, wahai Tuhanku, dengan difaham atau tidak difaham. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, qala bi fahmin aw bi ghairi fahmin, baik yang difaham, baik dengan difaham atau tidak difaham. Dari kasus ini atau dari cerita Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah ceritanya bertolak belakang atau tidak sama dengan yang terjadi kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam itu diceritakannya itu dia itu Mi'raj itu secara jasadiyah, bukan hanya secara ruhaniyah. Kemudian yang ketiga yang saya tangkap itu tentang masalah apakah seseorang yang bergelar atau orang yang wali itu harus punya karangan. Memang benar begini, kalau kita lihat salah satu peserta diskusi di Komal itu, bahwasanya bukan hanya mengaku wali tapi sebagai mujtahid mustaqil dan seterusnya. Seharusnya kalau masuk rutbah kepada imam atau tingkatan kepada imam atau bahkan mujtahid mustaqil setara seperti Imam Syafi'i, setidaknya mempunyai satu karangan, atau memang kalau karangnya tidak sampai kepada kita, ada orang pada zaman itu atau setidaknya setelah periode itu menjelaskan bahwasanya adanya eksistensi orang yang sangat alim, yang rutbahnya nyampe kepada rutbah imam begitu. Seharusnya begitu. Dari penjelasan ini ya, ini penjelasan mungkin kalau berdasarkan apa atau pemahaman saya ini penjelasan yang objektif ya, tidak mungkin tidak menyudutkan salah satunya, ini bicara secara fakta begitu.
Mungkin teman-teman punya narasi atau pandangan yang berbeda bisa ditulis di kolom komentar. Yang intinya di dalam diskusi itu ya seperti itu, dan juga seperti yang mungkin yang saya jelaskan itu hanya sebagian atau ya hanya sebagian kesimpulan yang saya simpulkan atau yang bisa saya simpulkan. Sebenarnya banyak yang perlu untuk dipertanyakan atau dijawab atau perlu untuk diiskali begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.